Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2091. Dia mengepalkan tongkat sepanjang 5 kaki di tangan kanannya, dan sejumlah besar esensi sejati dituangkan ke dalam tongkat sepanjang 5 kaki dari telapak tangannya. Berbagai rune pada tongkat panjang memancarkan cahaya, yang seperti meridian, mengalir dari salah satu ujung tongkat panjang ke ujung yang lain. Zhao Xikun meraung dan meninju serangkaian segel dengan tangan kanannya. Oum! Raungan tidak seperti manusia yang memancar dari tubuh Zhao Xikun. Dengan raungan ini, seluruh tubuh Zhao Xikun mengeluarkan cahaya keemasan pucat, yang seperti kunang-kunang, melepaskan diri dari tubuh Zhao Xikun dan perlahan berkumpul di belakangnya. Tapi monster yang bernafas seperti gorila dibentuk oleh sinar cahaya keemasan pucat ini. Gorila emas ini menggunakan gigi tajam dan sepasang mata, yang mempesona orang seperti bola lampu emas. Gorila itu menatap Jack dengan ganas, seolah-olah akan menelan Jack di saat berikutnya. Zhao Xikun tidak sabar menunggu ini menjadi jurus terkuatnya. Trik ini adalah trik yang hanya bisa dilakukan setelah teknik tongkat Kunsan dikuasai. Sulit untuk menemukan lawan pada level yang sama. Entah berapa banyak orang yang mati di bawah trik ini. Sekarang kamu yang berikutnya satu. Setelah kata-kata itu selesai, wajah Zhao Xikun menyeringai, dan bergegas menuju Jack. Gorila di belakangnya juga meraung seperti binatang buas. Gorila ini, yang dibentuk oleh konvergensi cahaya keemasan, perlahan-lahan bergabung dengan tongkat panjang di tangan Zhao Xikun ketika ia bergegas menuju Jack. Pada saat ini, teknik tongkat Kunsan adalah yang terkuat. Adegan ini jatuh di mata orang lain, dan tidak bisa tidak menahan napas. Aura semacam ini sudah cukup untuk membanjiri semua orang di tempat itu. Zhou Feipeng dan yang lainnya membayangkan bahwa jika mereka adalah Jack, apa hasilnya? Memikirkannya dengan hati-hati, semua orang menggelengkan kepala dalam hati. Jika mereka adalah Jack, mereka pasti akan kalah dalam gerakan ini, dan mereka mungkin akan terluka parah oleh tongkat ini. Jika Jack tidak bisa menjatuhkannya, maka beberapa dari mereka akan benar-benar mati di sini. Wajah Zhou Feipeng membiru dan dia mengulurkan tangannya untuk mencubit lengan Wu Qianqi. Kulit Wu Qianqi juga tidak terlalu bagus, dan keduanya berdoa dalam hati. Bahkan jika Jack tidak bisa menerima trik ini, jangan terluka parah. Setidaknya mereka masih memiliki ruang untuk berbalik. 3 saudara laki-laki Gu Yiye akan menyerah pada Halazi dalam kegembiraan. Gu Erye bahkan menjabat tangannya dan berteriak, "Saudara Zhao, pukul dia sampai mati dengan tongkat, dan pukul dia sampai lumpuh." Jack menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Zhao Xikun pasti memiliki tangan belakang. Dia melipat tangannya, dan 10 bilah pendek abu-abu hitamnya terbang kembali ke Jack. Jack menggerakkan 9 pedang jiwa dengan tangan kanannya untuk melepaskan diri dari ikatan hitam. Pedang pendek itu melayang di udara. Dia menyatukan tangannya lagi, dan 9 pedang jiwa langsung menyatu menjadi pedang pendek hitam terakhir, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang pendek hitam itu, di bawah suntikan 9 pedang jiwa. Melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan, seolah-olah bisa menelan segalanya. Sekarang Jack telah mengembangkan penghancuran kekosongan ke level masuk, dan dapat dengan bebas mengontrol waktu ke pedang jiwa, memisahkan serangan terhadap musuh, dan sekarang 10 pedang jiwa ini telah digabungkan menjadi satu. Ini juga merupakan pukulan terkuat Jack. Angin kencang bertiup, dan cahaya keemasan memenuhi pupil Jack. Tongkat itu sudah siap menghancurkan. Jack menamparkan segel ajaib dengan kedua tangan lagi, dan bilah pendek hitam terakhir menyambut tongkat itu. Bum-bum. Kedua energi tirani bertabrakan lagi, dan langsung gelombang demi gelombang kejut energi menyapu, membawa debu ke seluruh tanah. Bab 2092. Wu Qianqi dan yang lainnya segera mundur ketika mereka melihat bahwa itu tidak baik. Mereka juga menggunakan esensi sejati mereka untuk memblokir energi gelombang kejut ini. Zhou Feipeng mengerutkan alisnya dan hanya mendengar suara klik-klik dari pelindung tubuh di depannya, yang membuat wajah Zhou Feipeng pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa efek seni bela diri bisa langsung menghancurkan pelindung tubuhnya. Untungnya, akibat ini tidak lama, tetapi guncangan pendek menghilang di mana-mana. Apa? Jeritan memecah keheningan di sekitarnya, dan melihat sosok mundur dari pusat dampak energi, diikuti oleh pedang pendek abu-abu hitam. Bilah pendek abu-abu hitam di sini sangat cepat, dan entah apakah itu alasan mengapa mereka salah membacanya, bilah pendek abu-abu hitam, ketika mengejar ke depan, tiba-tiba menghilang dan muncul kembali setelah setengah napas. Tetapi ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai dada Zhao Xikun, wajah Zhao Xikun sepucat kertas, dan dia mengangkat tongkat panjang untuk melawan. Tapi bilah pendek hitam ini sepenuhnya dikendalikan oleh Jack, secara fleksibel menghindari perlawanan dari tongkat panjang. Dengan swish, bilah pendek hitam itu terhuyung-huyung dan jatuh ke perut Zhao Xikun. Zhao Xikun merasakan sakit di perutnya, seolah-olah ribuan racun telah merusak tubuhnya. Apa ini? Zhao Xikun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang dia ketakutan dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa melakukan pukulan terkuat, tetapi masih tidak bisa mencapai pedang pendek hitam ini. Jelas, bilah pendek hitam ini tidak lebih panjang dari panjang tangannya. Dibandingkan dengan tongkat panjang di tangannya, itu tidak signifikan. Dia tidak tahu mengapa, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia masih bukan lawan dari pedang pendek hitam ini. Dan ini bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah setelah pedang pendek ini jatuh ke tubuhnya, itu tidak hanya merusak tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Zhao Xikun hanya merasa ada rasa sakit yang menggelitik dari jiwanya, dan seluruh tubuhnya gemetar kesakitan.
Bilah pendek ini tidak hanya merusak tubuhnya, tetapi juga merusak jiwanya, seperti 10 juta semut yang menggerogoti jiwanya. Tarik keluar, tarik cepat. Zhao Xikun jatuh dengan keras ke tanah, berteriak terus-menerus dengan tenggorokannya. Dia tanpa sadar menggunakan tangannya untuk menangani pedang pendek, tetapi dia menemukan bahwa selama dia menyentuh pedang pendek, rasa sakit di jiwanya akan meningkat beberapa kali. Sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencabut pedang pendek ini. Adegan ini jatuh di mata semua orang, menyebabkan mereka menarik napas, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak percaya bahwa ini benar. Zhao Xikun melakukan pukulan terkuat barusan, tetapi bahkan ini masih bukan lawan Jack. Bahkan Jack akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Ini awalnya duel yang tak terbantahkan. Mereka tidak berharap bahwa orang yang jatuh ke tanah dan berteriak adalah orang yang seharusnya menang. Wu Qianqi dan yang lainnya berhenti bernapas. Bibir Zhou Feipeng sedikit putih, dan dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya karena dia terlalu terkejut, jadi dia menyaksikan adegan ini dengan tekad, menyaksikan Zhao Xikun gemetar kesakitan, terus-menerus berguling-guling di tanah, seperti anjing liar yang tidak diinginkan. Zhou Feipeng menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar tak terkendali, apakah ini benar? Jelas bahwa dia hanya memiliki tahap bawaan awal, Zhao Xikun adalah master dalam tahap akhir bawaan, dan dia juga telah mengembangkan perantara tingkat Xuan, seni bela diri ke tahap kedua. Bahkan aku bukan lawannya, anak ini. Berbicara tentang ini, dia tidak tahu harus berkata apa lagi, tenggorokannya sedikit kering dan meludah terus-menerus. Huo Xuanhui merasa bahwa sejak dia bertemu Jack, dia memiliki banyak petualangan dan dia telah mendapatkan banyak wawasan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyelidiki basis kultivasi Jack lagi dengan akal ilahinya. Jack tidak memiliki penutup di basis kultivasinya. Dia baru saja mengungkapkannya dengan sangat jelas. Itu memang pada periode bawaan awal, tidak diragukan lagi, tapi mengapa dia bisa menampilkan kekuatan seperti ini? Bisakah dikatakan bahwa dia telah mengembangkan seni bela diri tingkat prefektur, dan juga mengembangkan seni bela diri tingkat prefektur ke tingkat kemahiran, bahkan jika ini masalahnya, Huo Xuanhui masih merasa bahwa itu tidak cukup, kecuali jika seni bela diri tingkat surga. Bab 2093. Setelah memikirkan ini, Huo Xuanhui hampir menggigit lidahnya dan menyangkal tebakan ini di dalam hatinya. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin seorang anak di tahap awal bawaan berlatih seni bela diri tingkat surga? Bahkan kakak laki-laki sekte mereka yang berbakat, yang sangat kuat sehingga mereka dapat mendominasi kerumunan, masih tidak dapat berlatih seni bela diri surgawi. Lagi pula, seni bela diri tingkat surga seperti kurikulum universitas, tetapi dia hanya memiliki ijazah sekolah dasar, jadi bagaimana dia bisa memahaminya? Tetapi Jack tidak memiliki halangan ini, karena Jack memiliki kenangan dan pengalaman yang ditinggalkan oleh pendahulunya, yang 1000 kali lebih baik daripada seorang penatua yang mengajar dengan tangan. Huo Xuanhui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia melakukannya. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana dia melakukannya? Huo Xuanhui merasa lebih terkejut saat memikirkannya. Wu Qianqi tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dia mengira Jack telah tampil sangat baik tidak peduli apa, tetapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menggambarkannya sebagai yang luar biasa. Bocah ini Jack adalah penjahat total, dan hanya penjahat yang bisa mengolah setidaknya seni bela diri tingkat bumi pada periode bawaan awal. 3 bersaudara Gu Yiye terengah-engah. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa bagian belakang leher mereka dingin, dan Jack yang berdiri tidak jauh seperti iblis. Meskipun kekuatan Zhao Xikun tidak lebih baik dari kekuatan gabungan mereka bertiga, tetapi tidak ada yang mengalahkan Zhao Xikun secara individu, tetapi Zhao Xikun kalah di tangan Jack. Ketiga bersaudara itu bahkan merasa bahwa bahkan jika mereka memulai, mereka belum tentu lawan Jack. Semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan mereka. Itu adalah kucing dan tikus yang tepat, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak menangkap tikus, tetapi seekor singa. Gu Yiye dan Gu Erye mau tidak mau harus mundur selangkah. Gu Sanye melihat bahwa kakak laki-laki dan kedua saudara laki-lakinya sangat ketakutan, dia dengan cepat mundur. Jack mengangkat alisnya dan menatap ketiga bersaudara itu dengan mata dingin, bukankah aku mengatakan itu sebelumnya? Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bereaksi. Jack memang mengatakan sebelumnya bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa otak Jack kebanjiran, dan dia akan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sekarang mereka tahu betapa konyolnya pemikiran mereka sebelumnya. Sudut mulut Gu Yiye bergetar, dan kata-katanya hampir kehabisan kata-kata, kamu adalah penjahat, kamu adalah iblis. Aku belum pernah melihat orang yang dapat menunjukkan kekuatan seperti itu di tahap awal bawaan, bahkan jika itu kakak senior kami pada awal bawaan, itu pasti tidak sekuat kamu. Ini bukan pujian tapi situasi nyata. Jack terkekeh ringan, dengan nada ringan. Awalnya, jika kalian berempat pergi bersama, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri, tapi sayangnya kamu begitu besar, dan hanya Zhao Xikun yang membunuhnya. Aku juga merasa bahwa kalian adalah jalan belakang kalian sendiri, kalau aku akan melakukannya, tidak pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Kata-kata Jack, seperti kutukan iblis, melilit telinga ketiga saudara mereka. Gu Yiye gemetar dengan tangannya, dengan gemetar mengeluarkan pedang panjang dari ruang penyimpanannya. Dia juga mengarahkan pedang ke Jack secara simbolis, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu biarkan kami pergi, jika kamu membiarkan kami pergi, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal di sini,
tetapi jika kamu tidak melepaskan kami tidak mudah diprovokasi, kami harus bertarung sampai mati. Pada saat ini, mereka tidak punya niat untuk peduli dengan Zhao Xikun, yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Mereka begitu puas sehingga mereka lolos dari iblis. Jack mencibir, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengancamnya. Jika dia bisa diancam, dia tidak akan bergerak sekarang. Jack mengulurkan tangannya dan membuat suara Swiss. Bilah pendek hitam yang dimasukkan ke perut Zhao Xikun langsung ditarik oleh Jack. Ada lapisan merah di bilahnya. Bab 2094. Setelah melihat adegan ini, wajah Gu Yiye tampak ketakutan dan ungu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Pedang panjang di tangannya sedikit bergetar, tetapi itu bukan karena infus esensi sejati, tetapi jelas karena Gu Yiye terlalu ketakutan. Gu Yiye sangat ketakutan, belum lagi kedua saudara laki-lakinya tidak sekuat saudara-saudaranya, dan Gu Erye dan Gu Sanye menggunakan saudara tertua mereka sebagai tameng dan bersembunyi di belakang mereka. Mereka bertiga yang baru saja tak terkalahkan sekarang menjadi pucat karena ketakutan. Selain kewaspadaan, mereka bertiga menatap langsung ke tubuh Jack, seolah-olah Jack sedang merangkak dari neraka. Iblis jurang yang keluar bisa menggigit kepala mereka kapan saja. Gu Yiye menelan ludah, dan pedang panjang di tangannya bergetar lebih parah, dan ujung pedang mengeluarkan suara, berdengung, aku katakan, meskipun tiga saudara kami tidak sekuat kamu ketika mereka bertarung secara individual, jika kami melakukan pertempuran gabungan kamu juga bukan lawan kami. Sudut mulut Jack terpikat, dan tangan kanannya terlempar ke depan, dan bilah pendek hitam melayang di udara lagi. Cahaya hitam berubah menjadi asap abu-abu hitam samar yang terjerat pada bilah pendek hitam, seperti gas beracun yang menonjol dari rawa. Jack menatap Gu Yiye dengan dingin, aku sebenarnya paling membenci orang lain yang mengancamku. Karena kamu mengancamku, aku secara alami akan memamerkan kekuatanku. Setelah mengatakan ini, dia melirik Zhou Feipeng dan Wu Qianqi di sampingnya, kalian berdua memegang dua sisanya, dan Gu Yiye ini serahkan kepadaku. Setelah kata-kata ini selesai, bilah pendek hitam yang melayang di udara sekali lagi melepaskan cahaya hitam, cahaya itu seperti membuka mulut besar yang seolah bisa menelan segalanya. Ini seperti hukuman mati bagi ketiga saudara mereka. Mungkin itu dipaksakan secara ekstrim, atau mungkin karena penghinaan dalam kata-kata Jack ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Gu Yiye yang menjengkelkan melahirkan keberanian terakhir. Dia mengertakkan gigi dan meraung, bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, aku akan menelanjangimu sebelum aku mati. Dengan lambaian tangan kanan Gu Yiye, rune mengalir di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, pada pedang panjang yang dipegang oleh tangan kanan Gu Yiye mengeluarkan suara, klik, suara garing seperti ini, seperti lautan mayat, mayat yang telah berubah menjadi tulang putih tiba-tiba mendapatkan vitalitas, berjuang dengan tubuh dengan hanya tulang putih, dan membuat suara berderak. Gu Yiye mengeluarkan serangan, dan tengkorak seukuran ibu jari muncul di pedang panjang. Tengkorak-tengkorak ini mengeluarkan cahaya putih cemerlang, dan mulut mereka tertutup bersama untuk membuat suara berderak yang membuat kulit kepala mati rasa. Jack memindainya dengan kasar dan menyadari bahwa jumlah total tengkorak ini seharusnya lebih dari 50. 50 tengkorak kecil ini berputar di sekitar pedang panjang di tangan Gu Yiye. Jika dilihat lebih dekat, dia bahkan dapat menemukan tengkorak dengan api putih kecil masih menyala. Gu Yiye meraung, aku bertarung denganmu. Detik berikutnya, tubuh Gu Yiye diselimuti api dingin. Masing-masing tengkorak kecil ini membungkus jiwa yang kesal yang berjuang keluar dari neraka. Jiwa-jiwa yang marah ini menjerit dan dipenuhi dengan jeritan gendang telinga semua orang. Jack mengangkat alisnya, menggunakan jiwa yang marah sebagai panduan. Seni bela diri yang ditampilkan Gu Yiye saat ini jelas mengandung banyak kekuatan dari jiwa kebencian. Tampaknya untuk mengolah seni bela diri ini membutuhkan pemenggalan kepala seniman bela diri dan menyerap sisa kebencian dan kekuatan jiwa dari seniman bela diri. Seperti yang diharapkan, dia adalah murid dari Sekte 10.000 Mayat. Sangat berbahaya. Dengan sedikit lambaian tangan kanan Jack, 10 pedang jiwa terlepas dari pedang pendek dan melayang di udara. Pada saat ini, pedang jiwa ini telah bergabung menjadi pedang panjang. Seluruh permukaan pedang panjang ini gelap, dengan asap abu-abu hitam melayang-layang. Tentu saja, ini bukan asap yang sebenarnya, tetapi pelepasan kekuatan jiwa. Lihat ini, Gu Yiye berteriak, dan bergegas dengan pedang panjangnya. Pedang panjang itu menembus wajah Jack, dan kepala yang melayang di atas membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan api jiwa. Jack mendengus dan mendorong ke depan, dan pedang panjang yang diringkas dari kekuatan jiwa juga bergegas keluar. Bab 2095. Dalam sekejap, kedua pedang panjang itu bertabrakan di udara, dan semua orang hanya mendengar, boom. Ketika pedang panjang abu-abu hitam bertabrakan dengan pedang panjang di tangan Gu Yiye, 50 tengkorak aneh yang awalnya melayang di pedang panjang itu langsung tampak seperti konfeti yang dinyalakan, dan mereka terbakar liar di udara. Namun, dalam satu waktu napas, lebih dari 50 tengkorak terbakar, dan cahaya pada pedang panjang Gu Yiye langsung meredup. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Mengapa gerakanku sangat lemah? Dia tidak berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Jack, dia hanya ingin menunda waktu, dan kemudian meninggalkan pedangnya dan melarikan diri, tetapi dia tidak berharap gerakannya begitu rentan sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya selama satu napas. Jack mencibir. Langkah yang dia kembangkan adalah untuk menghancurkan kekosongan setidaknya peringkat surgawi. Itu adalah gerakan atribut jiwa dan memiliki pengekangan alami pada jiwa. Seni bela diri Gu Yiye kebetulan menggunakan kekuatan jiwa sebagai titik serangan.
Awalnya Gu Yiye bukan lawan Jack, dan ditambah dengan pengekangan alami, gerakannya secara alami tidak tahan. Hah? Setelah pedang itu mematahkan gerakan Bon Yiye, dia membuang momentumnya dan bergegas menuju dada Gu Yiye. Wajah Gu Yiye banyak berubah dan mundur, tapi sudah terlambat. Pedang panjang hitam bergegas ke dadanya dalam sekejap mata, penjaga tubuh esensi sejati setajam konfeti di bawah pengaruh energi pedang panjang hitam, dan itu tidak menimbulkan hambatan sama sekali. Stop. Pedang hitam panjang itu menusuk dada Gu Yiye dengan ganas, dan lokasi penusukannya adalah jantungnya. Pedang panjang hitam awalnya terbuat dari energi, dan itu tidak melukai tubuh Gu Yiye, tetapi jiwa Gu Yiye ditikam. Gu Yiye hanya merasakan kesemutan dari jiwanya, yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin berteriak, tetapi ternyata dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara. Bang! Dia jatuh dengan keras ke tanah, matanya melebar seolah-olah dia tidak bisa menyipitkan mata, dan ketika dia melihat dadanya, dia tidak bernapas naik turun, dan dia benar-benar mati. Keduanya bermain melawan satu sama lain tetapi dalam 3 napas, Jack melakukan gerakan, dan Gu Yiye tidak bisa hidup lagi. Awalnya, Zhou Feipeng dan yang lainnya tidak muncul dengan rasa yang mengejutkan karena Jack sudah mengalahkan Zhao Xikun. Adegan ini membuat mereka membuka mulut dengan takjub. Mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa Gu Yiye tidak akan menjadi lawan Jack, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Gu Yiye sangat rentan. Awalnya, Gu Erye dan Gu Sanye masih menunggu kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Tapi semua ini terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak melakukan apa-apa kecuali menatap. Keduanya masih berdiri di tempat menatap dengan sepasang mata besar, menatap tubuh kakak tertua dan tidak bisa berkata apa-apa. Jack mengangkat alisnya, dan matanya menatap Gu Erye dan Gu Sanye seperti pisau. Mata ini terlalu dingin, seperti pisau cukur, memotong daging dan darah satu persatu. Celepuk, kedua orang itu sangat ketakutan sehingga mereka langsung berlutut. Bab 2096. Dua pasang mata menatap Jack dengan tatapan memohon. Adegan ini memberi mereka berdua terlalu banyak kejutan. Kakak laki-laki tertua, yang lebih kuat dari mereka berdua, bahkan tidak bergerak di tangan Jack. Dan anak ini masih dalam tahap awal bawaan, apakah dia masih manusia? Ini hanyalah pelaku kejahatan di antara para pelaku kejahatan. Pukulan semacam ini bahkan membuat hati mereka yang penuh perlawanan menghilang. Mereka tidak berpikir bahwa berlutut itu memalukan. Bagaimanapun, hidup mereka telah hilang, jadi apa gunanya martabat? Gu Erye dengan keras membenturkan kepalanya ke arah Jack 3 kali. Postur itu tampak seolah-olah Jack adalah leluhur dari generasi ke-18-nya. Tuanku, Anda sudah dewasa terlepas dari penjahatnya. Biarkan kami pergi. Kami benar-benar tidak membunuhmu. Mereka mengambil kami berdua. Kami berdua adalah anak kecil. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya bertindak dengan patuh. Bahkan ada tangisan dalam nada memohon, dan Gu Sanye juga bersujud dan memohon, aku belum ingin mati, aku mohon, kami tidak tahu harus berbuat apa ketika kami masih muda, biarkan kami pergi. Kami pasti tidak akan membicarakan hal-hal di sini. Setelah kami keluar, kami tidak akan tinggal di sini, kami akan segera kembali ke Sekte 10.000 mayat, dan tidak pernah keluar lagi. Petik 2. Mereka berdua tidak cukup, dan mereka menghancurkan kepala mereka beberapa kali. Zhou Feipeng melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan cara yang aneh, apakah ini masih murid dari sekte tahap keempat? Ini sangat tidak berdaya. Pria itu berlutut ke langit dan bumi untuk berlutut kepada orang tuanya, berlutut kepada guru. Dia mengatakan bahwa dia akan berlutut, tanpa maskulinitas apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, Gu Erye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Feipeng dengan tatapan marah, kamu tidak berbicara dengan dingin di sini. Apa itu maskulinitas di depan kehidupan? Jika giliranmu suatu hari nanti, diperkirakan bahwa kepalamu akan hancur. Kata-kata ini mengganggu saraf Zhou Feipeng. Dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, dan seketika itu seperti ayam jantan yang telah dikalahkan dalam perkelahian dan meniup rambutnya kemana-mana. Apa yang kamu bicarakan? Saudara Jack, apa kamu mendengarkan mereka? Jangan buru-buru membunuh mereka berdua. Hal semacam ini yang diambang kematian harus disiksa terlebih dahulu, dan kemudian biarkan mereka mati. Raungan itu begitu keras sehingga Wu Qianqi, yang berdiri di sampingnya dengan kaget, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok telinganya. Wu Qianqi melirik Zhou Feipeng secara miring. Faktanya, Wu Qianqi ingin mengingatkan Zhou Feipeng saat ini. Sebelum pertempuran dimulai, bagaimana dia menyindir Jack dengan yin dan yang aneh, dan sekarang Jack telah menunjukkan kekuatannya, dan dia tampaknya telah mengubah sikapnya. Jack tidak peduli sama sekali ketika Zhou Feipeng berteriak. Dia bahkan tidak melihat Zhou Feipeng. Sebagai gantinya, dia berjalan maju 2 langkah dan menatap Gu Erye dan berkata, kamu hidup atau mati, itu tergantung pada nilai apa yang dapat kamu wujudkan, dan pada akhirnya, bisakah kamu pergi ke sini? Membunuh Gu Yiye adalah yang pertama karena dia adalah yang terkuat di antara 3 orang yang tersisa, dan yang lainnya adalah karena dia ingin menggunakan kematian Gu Yiye untuk menakuti 2 orang yang tersisa. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia dapatkan dari orang-orang ini. Mata Gu Erye berbalik, dan dia mengerti dalam sekejap, kata-kata Jack tidak dapat disentuh. Sudut mulutnya berkedut dan dia menunjukkan senyum yang menyenangkan, jangan khawatir, saya akan menjawab apapun yang Anda minta, selama saya tahu saya akan memberitahu Anda segalanya, selama Anda bisa membiarkan kami pergi. Sudut mulut Jack dipenuhi dengan tawa dan ketenangan, dan aura pembunuh yang menakjubkan barusan tersembunyi di tubuhnya. Sekarang Jack terlihat seperti saudara yang ramah di sebelah.
Kalau begitu katakan padaku, Sekte 10.000 mayatmu telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke Gunung One Piece di utara. Apa sebenarnya yang kalian inginkan, dan bagaimana kami bisa keluar dari formasi yang terperangkap di perbatasan Gunung One Piece? Kedua masalah ini adalah kunci yang harus mereka cari tahu sekarang. Bab 2097. Kamu diam, Gu Erye, Gu Sanyei, kalian berdua bajingan. Jika kamu berani mengatakan hal-hal ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Pada saat ini, Zhao Xikun, yang baru saja terluka parah dan jatuh ke tanah berteriak dan menjerit, tiba-tiba mengangkat lehernya dan berteriak dengan suara serak. Gu Erye dan Gu Sanyei menggigil saat dia meraung. Lagi pula, status mereka berdua tidak sebagus Zhao Xikun. Setiap kali mereka melihat Zhao Xikun, mereka mengangguk dan menundukkan kepala dengan sikap menyanjung. Sekarang mereka diteriaki lagi, dan wajah pucat mereka bahkan lebih tidak berdarah. Jack mengerutkan kening, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, cahaya abu-abu hitam langsung menembus ke tubuh Zhao Xikun. Zhao Xikun berteriak lagi kesakitan. Dan kali ini teriakannya lebih keras dari sebelumnya. Awalnya, Zhao Xikun dipotong dari kehampaan dan melukai jiwanya dengan parah, dan jiwanya penuh dengan lubang. Sekarang Jack menyerang dengan pedang jiwa lain yang menembus ke dalam tubuhnya, membuat jiwa yang semula rapuh, bahkan lebih berbahaya. Kali ini dia merasa bahwa jiwanya bahkan benar-benar terkoyak, dan kesadaran Zhao Xikun berangsur-angsur kabur. Cedera tingkat ini tidak bisa lagi diselamatkan. Jika dia bisa bertahan selama 1 atau 2 jam lagi untuk terus marah, maka itu telah membuktikan bahwa jiwa Zhao Xikun kental dan lebih tebal. Ceritan Zhao Xikun satu demi satu barusan bergema di telinga Gu Sanyei dan Gu Erye seperti panggilan setan. Mereka berdua basah kuyup dengan keringat dingin di pelipis mereka, dan garis leher mereka basah. Mereka berdua bernapas dengan cepat, dan mereka tampak ketakutan dan ingin pingsan. Jack mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tenang, jika kalian berdua tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu akan iri dengan nasib saudaramu sekarang. Lagi pula, dia meninggal begitu sederhana. Apakah kamu melihat Zhao Xikun? Apakah kamu tahu mengapa dia begitu menyakitkan? Karena aku menghancurkan dan melucuti jiwanya dengan pedang jiwa, rasa sakit yang paling tak tertahankan di dunia adalah rasa sakit dari tebasan jiwa. Beberapa kata ini benar-benar membuat kedua bersaudara itu putus asa. Nafas keduanya tertahan karena terlalu takut. Gu Erye merasa kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya kaku. Hanya sudut mulutnya yang gemetar yang bisa membuktikan bahwa dia masih hidup. Dia mengangguk berat, jangan khawatir. Saya yakin untuk mengatakan yang sebenarnya, itu akan mencerminkan nilai saya mohon, jangan melucuti jiwa kami. Jack mengangkat alisnya, kalau begitu jawab pertanyaanku dengan cepat. Gu Erye dengan enggan menghela nafas lega, kami benar-benar hanya seorang anak kecil. Kami hanya tahu sedikit tentang rencana kakak laki-laki dan para tetua, dan kami masih menebaknya. Setelah beberapa kali melempar formasi teleportasi, kami datang ke Gunung One Piece dari negara bagian lain. Kami tiba sebulan yang lalu. Setelah memasuki Gunung One Piece, kami mengatur banyak formasi teleportasi sambil mengatur formasi yang terperangkap. Saya pikir apa yang mereka lakukan adalah menjembatani kesenjangan antara utara dan selatan, sehingga para murid dari 10.000 sekte mayat dapat datang ke utara tanpa hambatan. Petik 2. Jack menyipitkan matanya, dia melengkungkan pinggangnya dan menatap Gu Erye yang gemetaran, yang berlutut di tanah, apa yang kamu katakan itu benar. Gu Erye mengangguk seolah-olah menghancurkan bawang putih, dan bahkan memasang dua dan mulai bersumpah, saya berani bersumpah ke langit, jika ada kebohongan dalam apa yang saya katakan, saya akan mati. Jack mengangguk, wajahnya tidak terlalu bagus. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Feipeng dan yang lainnya mengerutkan kening satu persatu, dan suasana menjadi jauh lebih serius. Bab 2098. Wu Qianqi bergumam pada dirinya sendiri, tentu saja, aku tidak punya ide bagus, ternyata untuk pembentukan formasi teleportasi. Apakah mereka benar-benar berencana untuk berperang dengan Sekte Chiba kita? Tapi sejauh yang aku tahu, kekuatan antara Sekte Chiba dan Sekte 10.000 mayat lebih rendah. Bahkan jika itu benar-benar memulai perang, sebagian besar mungkin merupakan kerugian bagi kedua belah pihak. Bahkan jika Sekte 10.000 mayat menang pada akhirnya, itu akan merusak vitalitasnya. Huo Xuanhui mengangguk setuju, kamu benar. Bahkan jika kedua sekte benar-benar bertarung, hasil akhirnya tidak akan menjadi kemenangan sepihak, kecuali ada sesuatu yang tersembunyi di Sekte 10.000 mayat. Umumnya, dua sekte bertempur dengan kekuatan yang sama, kecuali jika mereka memiliki keluhan yang mendalam dan melibatkan kepentingan yang signifikan, jika tidak mungkin untuk melakukan pertempuran skala besar. Lagi pula, saat memakan kekuatan tempur lawan, pihak mereka sendiri telah mati. Pada akhirnya, bahkan jika mereka menang, kemungkinan besar keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya, jadi tidak akan ada perang antara kedua sekte tanpa upaya terakhir, tetapi Sekte 10.000 mayat jelas akan menjadi pertarungan besar. Kalau tidak akan butuh waktu lama untuk mengatur situasi umum seperti itu dan membangun susunan teleportasi sehingga para murid dari Sekte 10.000 mayat bisa berteleportasi dari selatan. Huo Xuanhui maju selangkah dan menatap Gu Erye di tanah dan berkata, apakah kamu membangun begitu banyak formasi teleportasi hanya untuk melawan Sekte Chiba kita? Gu Erye menggelengkan kepalanya dengan sangat jujur, bukankah aku sudah mengatakan semuanya? Aku adalah murid biasa di Sekte 10.000 mayat. Apa yang bisa diketahui anak muda? Hal-hal ini jelas tidak terlibat. Bagaimana mungkin untuk memberitahu kepada kami tentang rahasia sekte?
Huo Xuanhui mengangguk tak berdaya, memikirkannya, pria ini adalah pria kecil, bagaimana dia bisa tahu hal semacam ini, karena dia terlalu tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan ini dengan gegabah. Jack melanjutkan, bagaimana dengan pertanyaan kedua? Gu Erie sedikit mengernyit, sepertinya tidak mau mengatakannya, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan bisa bertahan sama sekali, jadi dia hanya akan menggigit giginya. Jika Anda ingin keluar, Anda hanya perlu token masuk. Jack berdiri tegak, jadi, apakah kamu memiliki token untuk memasuki medan perang? Gu Erie menggelengkan kepalanya, bagaimana semua orang bisa memiliki token masuk? Lagi pula, aku khawatir situasi ini akan terjadi sekarang. Ketika Anda mendapatkan token masuk, Anda akan dapat keluar dari formasi yang terperangkap. Berita itu juga dibocorkan. Jack menghela nafas ringan dan menatapnya dengan penyesalan. Gu Erie ditatap dengan tatapan ini, dia tidak merasakan sedikit pun kelegaan. Sebaliknya, lehernya menegang dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Jack. Dengan kata lain, dia tidak memiliki token untuk memasuki formasi, dan nilainya tidak cukup. Kemudian dia masih mati pada akhirnya, dan Gu Erie gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata dengan tenggorokan. Meskipun saya tidak memilikinya, tetapi Zhao Xikun memilikinya. Tidak mungkin semua orang memiliki token masuk, dan itu hanya akan ditempatkan pada orang-orang penting untuk keadaan darurat. Karena Zhao Xikun dekat dengan kakak senior, dan dia terbiasa menamparkan kuda, kakak senior itu memberi Zhao Xikun sebuah tanda masuk, yang seharusnya ada padanya sekarang. Dengan token masuk ini, Anda bisa keluar dengan lancar. Selama token masuk ini diintegrasikan ke dalam formasi yang terperangkap menggunakan metode khusus, formasi yang terperangkap akan dibuka dengan lubang, dan Anda bisa keluar. Jack mengangkat alisnya, yang berarti dia belum bisa membunuh orang ini. Mungkin kata-kata sebelumnya tidak dipalsukan, tetapi beberapa kata terakhir tidak benar atau salah. Dengan lutut di tanah, Gu Erie dengan cepat merangkak ke depan 2 kali, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk meraih celana Jack, Jack mengerutkan kening dengan tajam dan bersembunyi. Bab 2099. Katakan saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, menarik dan menarik bukanlah apa-apa. Kulit Gu Erie berubah sedikit ungu, dan sulit untuk mendengar bahwa dia tidak repot-repot berbicara saat ini, saya mohon, selamatkan hidup saya pasti akan membawa Anda keluar, selama Anda membiarkan saya pergi, aku tidak akan berkata apa-apa. Jack mengangguk, sebenarnya, tidak ada cara yang baik sekarang. Selama dia memperhatikan kedua anak laki-laki ini dan jangan biarkan mereka mengirim pesan kepada murid-murid lain dari Sekte 10.000 Mayat, itu tidak akan menimbulkan banyak bahaya. Namun, Jack dengan tajam memahami arti yang berbeda dari kata-kata yang baru saja dikatakan Gu Erie. Dia berbalik dan menatap Gu Erie dengan mata dingin. Berapa hari kamu mengatur formasi yang terperangkap? Jack menghitung dalam hatinya sekarang, lebih dari 10 hari telah berlalu sejak dia melangkah ke Gunung One Piece. Ketika dia masuk, dia tidak merasakan halangan, artinya, formasi yang terperangkap belum diatur pada saat itu. Gu Erie berpikir sejenak dan menjawab, sekitar 9 hari, atau 10 hari. Setelah mendengar kata-kata ini, Jack melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, apakah pembangkit tenaga listrik Sekte Chiba menyerang selama periode waktu ini? Gu Erie menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat tulus, tidak, bagaimanapun, saya belum pernah mendengar berita bahwa orang kuat dari Sekte Chiba telah datang untuk menghancurkan formasi. Formasi terperangkap yang kami atur tidak pernah diserang, tetapi beberapa prajurit yang lolos dari pandangan kita menyerang formasi yang terperangkap di dalam formasi yang terperangkap. Setelah mendengarkan kalimat ini, Jack bahkan lebih terkejut. Setelah formasi terperangkap dibentuk, menurut keterangannya, seharusnya paling tidak 9 hari. Apakah Sekte Chiba tidak melihat sesuatu yang abnormal dalam 9 hari? Lagi pula, tidak ada murid yang kembali ke Sekte dalam 9 hari terakhir. Dalam keadaan normal, mereka pasti akan menemukan sesuatu yang salah, tetapi mengapa mereka tidak menyerang begitu lama dan membiarkan Sekte 10.000 Mayat membuat gerakan kecil di Gunung One Piece di utara? Jika dia adalah anggota senior Sekte Chiba, dia akan segera mengirim orang untuk menyelidiki setelah dia melihat sesuatu yang salah, dan kemudian meluncurkan serangan untuk menyelamatkan para murid yang terperangkap dalam formasi, dan menghancurkan rencana Sekte 10.000 Mayat. Tapi begitu lama telah berlalu, tidak ada gerakan dari Sekte Chiba. Mereka tidak mengirim siapapun untuk menyelamatkan para murid yang terperangkap di dalam, atau melancarkan serangan, seolah-olah tidak tahu atau tidak tahu apa-apa. Ekspresi Jack menjadi lebih serius ketika dia memikirkan hal ini. Dia melirik Wu Qianqi dan yang lainnya, dan melihat bahwa Wu Qianqi dan ekspresi mereka juga sangat aneh. Ini jelas bukan situasi normal. Mungkin Sekte Chiba juga telah diserang sekarang, atau kecelakaan lain. Tapi sekarang mereka terjebak dalam formasi, tidak tahu apa-apa, bahkan jika mereka menebak, mereka hanya menebak tanpa bukti. Jack menoleh dan melirik Zhou Feipeng, bersihkan mayat-mayat di tanah. Setelah merapikan lingkungan, kita akan berangkat ke perbatasan Gunung One Piece. Mendengar ini, Zhou Feipeng tercengang dan bingung. Dia menunjuk mayat di tanah dengan mulut kaku, mengapa membawa aku keluar sendiri dan membiarkan aku membersihkannya? Jack terkekeh dan mengungkapkan tatapan yang sangat lembut, karena aku pikir kamu tidak menyenangkan mataku, jika kamu tidak membersihkannya, maka aku tidak akan membawamu ketika aku pergi. Hubungan antara dia dan Zhou Feipeng sama sekali bukan teman. Pada awalnya, karena 1 atau 2 pengingat Zhou Feipeng, Jack masih memiliki kesan yang baik tentang Zhou Feipeng.
Tetapi kemudian, Jack tidak hanya memberi mereka tempat untuk menyembuhkan luka mereka, tetapi juga membawa mereka keluar dari kesulitan mereka. Sekarang mereka dalam bahaya dan membantu mereka menyelesaikan jebakan. Jika Jack tidak melakukannya, mereka tidak akan pernah tahu di mana mereka meninggal. Bab 2100. Zhou Feipeng telah terus berbicara omong kosong di sepanjang jalan. Selama Jack memiliki sesuatu yang salah, dia berpikir, dan dia akan mengejek dan membuat kata-katanya sangat jelek. Jack bukan tipe orang yang membiarkan orang lain menggertak. Setelah menahan Zhou Feipeng begitu lama, dia telah memberikan wajah Zhou Feipeng. Zhou Feipeng menatap wajah Jack dengan dingin. Meskipun nada suaranya tenang dan dia bisa melihat kemarahan di wajahnya, dia juga tahu bahwa jika dia melanggar kata-kata Jack, Jack akan meninggalkannya di sini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Huo Xuanhui ingin mengucapkan 2 atau 3 kata untuk meredakan suasana, tetapi dipegang oleh tangan Wu Qianqi. Wu Qianqi jelas lebih pintar dari Zhou Feipeng dalam urusan saat ini. Jika Jack tidak mengizinkan bernapas saat ini, dia pasti tidak akan menyerah. Wajah Zhou Feipeng memerah dan merasa bahwa dia dihina. Mengapa kamu menatapku tidak enak di matamu? Jack mencibir, pikirkan tentang sinismemu di sepanjang jalan. Aku hanya memintamu untuk membersihkan. Kamu sangat tidak mau. Lalu aku meninggalkanmu di sini, bukan apa-apa. Setelah mengatakan ini, Jack hanya menoleh dan menyapa ayahnya untuk datang. Dia berencana untuk pergi. Adegan ini jatuh di mata Zhou Feipeng dan membuat Zhou Feipeng panik. Dia buru-buru berkata, aku membersihkan. Aku akan menangani mayatnya. Dia tidak berani menunda lagi, dan dia tidak berani berdebat tentang apapun. Dia segera mulai menangani mayat di tanah, dan kemudian berurusan dengan rumput liar di dekatnya, dan mengembalikan penampilan aslinya agar tidak tampak telah ada pertarungan intens di sini. Setelah melakukan semua ini, Zhou Feipeng menyeka keringat di dahinya, wajahnya sedikit kaku, tetapi dia masih tidak berani mengatakan apa-apa. Jack mengangguk puas. Dia mengikat tangan Gu Erie dan Gu Sanye dengan kuat, dan menyegel meridian mereka dengan esensi sejati, lalu membuat semua orang pergi dari sini. Melalui bimbingan Gu Erie, mereka juga menemukan cara terpendek untuk meninggalkan Gunung Wanbis. Beberapa orang tidak mengendur sedikit pun karena kemenangan pertempuran ini. Wu Qianqi berjalan di garis depan, masih menjelajahi medan. Mereka berjalan dengan hati-hati, karena takut mereka akan bertemu 1 atau 2 murid dari sekte 10.000 mayat. Meskipun Jack ada di sana, mereka tidak terlalu takut, tetapi Gu Erie juga mengatakan bahwa sekarang tidak hanya ada kakak laki-laki yang kuat di Gunung Wanbis. Sekarang, ada juga beberapa elder dan pengabdi yang ditempatkan di Gunung Wanbis. Mereka takut menarik perhatian orang-orang besar ini, jadi mereka bergerak sangat lambat, mengambil setiap langkah dengan hati-hati, dan setelah 4 jam mereka akhirnya tiba di perbatasan Gunung Wanbis. Berdiri berjinjit dan melihat keluar, mereka dapat melihat asap musim semi dari kota di luar. Formasi yang terperangkap seperti penutup energi transparan, dan seluruh gunung terkunci di dalamnya. Sebelum beberapa orang datang ke formasi yang terperangkap, semua tidak bisa menahan nafas, akhirnya datang ke sini. Dalam beberapa hari terakhir terperangkap di Gunung Wanbis, semua orang sangat gugup, seperti leher yang dibelenggu, dan bahkan bernapas di hari biasa, itu seperti batu yang ditekan di tenggorokan. Kita akhirnya bisa keluar, Zhou Feipeng berkata dengan emosi. Tepat ketika dia ingin menghela nafas dengan emosi, tiba-tiba ada gerakan dari rumput di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang bergesekan dengan rumput, dan saraf yang baru saja mengendur kembali menegang. Beberapa orang saling melirik dan tiba-tiba melihat ke arah suara. Itu adalah pohon eukaliptus yang lebar, berukuran hampir 5 orang berpegangan tangan untuk bisa memeluknya. Jack mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, siapa itu? Ini tidak bisa disalahkan atas penampilan Jack seperti burung yang ketakutan. Alasan utamanya adalah dia baru saja datang ke pintu. Dia benar-benar tidak ingin mengalami kecelakaan lagi. Huo Xuanhui mengulurkan tangan dan menepuk pundak Jack. Jangan gugup, mungkin itu binatang kecil. Tidak banyak binatang buas dan monster ganas di Gunung Wanbis ini. Mungkin hanya binatang kecil yang berkeliaran di tepi. Jack melirik Huo Xuanhui, berharap seperti yang dikatakan Huo Xuanhui, sebuah suara tua datang dari balik pohon besar, apakah itu murid sekte Chiba, dan murid sekte bipolar.